Kalau kita itu merasa sangat kesusahan, tapi kita menikmatinya, berarti kita berada di jalan yang benar. Sekali lagi jadi santri pertama yang tembus KSN nasional. Waduh, ini keren banget sih. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton Semaris, kembali lagi bersama saya Diza Uliana Faiza di podcast Semaris. Nah, kali ini podcast Semaris kedatangan tamu yang kalau dibilang sih ini hebat banget sih. Udah wow, apa ya? Kalau predikatnya itu saya impresif, amazing, wow. Kayaknya predikat baik-baik tuh udah diembat sama dia semua, guys. Siapa lagi kalau bukan Kak Adinda. Say hi Kak Adinda. Halo teman-teman Semaris TV. Nah, di penghujung tahun ini pasti pada musim liburan kan ya Kak. Gimana nih liburan Kak Adinda 2 minggu kemarin? Tentunya sangat enak banget dia. Saya kan kita udah di pondok itu sekitar ya 1 semesteran lah, 6 bulan lah, 6 bulan. Ya walaupun kita cuma liburan 12 hari itu bakal terasa banget, apalagi kayak waktu-waktu kita sama keluarga ya. Wah ya, bisa temu kangen sama keluarga pastinya. Sama kamu juga. Iya. Oke, sebagai informasi buat kalian nih, Kak Adinda ini udah puluhan kali juara Olimpiade dan mewakili Jawa Timur dalam KSN nasional. Widih, keren banget gak tuh? Tepuk tangan dulu dong buat Kak Adinda. Wih, ini santri yang sangat pintar pasti. Ya tentunya kayak gitu itu gak bisa sampai ke titik ini kalau bukan karena doa dari teman-teman, guru-guru gitu. Pastinya. Oke, Kak Adinda. Ngomong-ngomong soal Olimpiade dan KSN, bagaimana sih perjuangan Kak Adinda dalam KSN Kabupaten menuju KSN nasional nih? Ya tentunya itu bukan suatu perjalanan yang langsung gitu aja, instan gitu aja. Jadi di tahun pertama saya SMA itu saya sempat kayak bingung milih bidang apa gitu. Jadinya dulu itu saya disarankan buat ke fisika awalnya, tapi karena saya mungkin kurang tertarik juga ya, jadinya saya ke astronomi karena emang dari dulu suka luar angkasa, langit-langit kayak gitu. Padahal kan fisika sama astronomi ini kan tingkat kesusahannya lebih astronomi gitu loh. Enggak, semuanya itu sebenarnya susah ya, enggak ada yang enggak susah. Cuma kita mau belajar atau enggak gitu. Waduh, kesindir gak tuh? Jadi wait, belum. Jadi di kelas 10 itu saya fix ngambil astronomi. Tapi di KSNK itu kompetisi saya nasional tingkat kabupaten, itu saya alhamdulillah lolos. Jadi waktu itu alhamdulillah saya jadi santri pertama di Nuris yang lolos kelas 10 maksudnya, yang kelas 10 yang bisa lolos ke provinsi gitu. Wah, tepuk tangan dulu dong buat Kak Adinda. Masih kelas 10 udah bisa tembus KSNK ya. Wah, keren. Tapi kenapa belum selesai? Oh, belum selesai. Jadi saya lanjut di provinsi, tapi mungkin karena waktu itu awal pandemi ya, jadinya banyak sistem yang diubah, terus juga soal-soalnya meningkat standarnya. Jadinya mungkin juga karena saya kurang maksimal gitu usahanya. Jadinya saya belum berhasil di provinsi, tapi saya nggak nyerah gitu aja. Jadinya kelas 11 saya nyoba lagi, di tahun berikutnya saya nyoba lagi tingkat kabupaten lagi, alhamdulillah lolos di passing grade-nya provinsi. Waktu di passing grade-nya provinsi itu saya nyoba di provinsi, akhirnya lolos sampai ke nasional dan sekali lagi jadi santri pertama yang tembus KSN nasional. Waduh, ini keren banget sih. Ini standing applause banget buat Kak Adinda. Wah, keren. Bisa sampai tembus KSN nasional. Alhamdulillah ya. Oke. Kak Adinda, mau tanya lagi nih, gak apa-apa kan? Boleh, yang banyak gak apa-apa. Waduh, ini bisa sampai nanti malam gak apa-apa nih? Gak apa-apa. Oke. Kompetisi sains nasional atau yang biasa disebut dengan KSN ini adalah ajang sains yang paling bergengsi di seluruh Indonesia ya kan Kak, yang dinaungi langsung oleh Kemendikbudristek. Apa sih kesan-kesan Kak Adinda sebagai santri Nuris bisa lolos? Ya tentunya karena
saya sorry. Ya tentunya karena saya ini santri ya. Dan saya mikirnya juga santri itu tidak hanya pandai mengaji, tapi harus bisa menjadi aset negara dong. Wow. Jadi santri itu tidak hanya bisa ngaji, tapi kita harus bisa menjadi aset negara juga. Makanya itu tidak hanya mengaji, kita harus bisa unggul dalam sains dan teknologi. Pastinya santri itu juga harus berprestasi ya guys. Iya banget. Waduh. Di semua bidang, pokoknya di semua bidang. Di semua bidang. Oke. Kan Kak Dinda ini sudah mewakili Jawa Timur untuk ke KSN nasional. Apa sih tips dan triks agar kita bisa lolos KSN? Ini kan bisa buat poin penting buat yang nonton Semaris nanti lihat videonya kita berdua yang lagi podcast ini. Jadi kita bisa tahu tips dan trik agar kita bisa lolos KSN nih Kak. Tentunya berhasil itu nggak instan ya. Dan saya sampai detik ini pun melalui proses yang sangat panjang. Jadi kalau menurut saya keberhasilan itu tidak hanya angan-angan, kita harus mencintai prosesnya itu. Karena kalau nggak cinta prosesnya, kita hanya menuntut hasil, itu nggak bisa. Kayak saya sendiri, kayak saya kan astronomi. Dan astronomi itu gabungan antara fisika dan matematika kan, tapi juga ada kayak keilmuan luar angkasanya gitu. Jadi astronomi kan gabungan antara matematika, fisika, dan tentang keilmuan luar angkasanya juga. Dan kalau misal kita berjuang tapi tidak mencintai bidang kita, itu bakal menjadi sesuatu yang susah. Tapi guru saya itu pernah bilang, ada guru saya matematika, Pak Mahbubil Iqbal, kalau Pak Mahbubil nonton. Jadi beliau itu pernah bilang ke saya, kalau kita itu merasa sangat kesusahan, tapi kita menikmatinya, berarti kita berada di jalan yang benar. Wow, itu motivator paling baik iya banget. Wow, Pak Mahbubil Iqbal. Satu lagi, kita harus istiqomah. Wow. Paling penting kayaknya istiqomah itu ya. Karena kalau misal kita belajar atau mengerjakan sesuatu itu pasti ada naik turunnya. Betul banget tuh. Dan itu yang harus kita pegang, harus istiqomah bagaimanapun keadaannya. Asik banget gue. Nah, tips dan trik udah kan ya teman-teman Semaris. Siapa sih tokoh yang memengaruhi Anda sampai sedemikian rupa? Kalau tokoh pasti banyak ya yang mempengaruhi hidup saya, hidup Anda juga. Tapi tentunya yang paling mempengaruhi ya ayah mama dong. Ayah mama. Karena ayah mama itu rasanya menciptakan keseimbangan antara emosional dan derita psikis itu nggak selalu berujung negatif. Tinggal bagaimana kita menyikapinya aja. Kadang kita juga kalau misal nih Anda gagal atau merasa tidak sukses dalam suatu hal, pasti kan ngerasanya apa sih yang salah dalam diri aku, itu yang harus diubah, persepsi kita tentang kegagalan itu. Mindsetnya harus dirubah berarti ya. Siapa tahu kan, kayak saya kemarin kan di KSN nggak di nasional, tidak sampai dapat medal. Tapi menurut saya itu bukan suatu kegagalan, tapi itu adalah awal dari perjalanan saya. Waduh, disangka menyentuh sekali ya guys. Selain orang tua nih Kak Dinda, mungkin ada lagi tokoh yang mempengaruhi Anda untuk terus berjuang dalam olimpiade-olimpiade yang diikuti? Ya tentunya ada ya, banyak. Yang pertama juga teman-teman di pesantren pastinya yang selalu dukung saya, nemenin saya, juga guru-guru yang selalu support, dan juga ada ya pasti orang belakang yang always behind the scene gitu ya. Oke, kita langsung saja. Bagi Mbak Dinda nih, apa sih arti astronomi bagi Mbak Dinda? Kalau saya sendiri ya, astronomi itu kan universe ya, alam semesta. Dan bagi saya itu sesuatu yang spesial. Jadi kalau saya sendiri ya, astronomi itu adalah suatu hal yang membuat saya gagal mendapatkan toga, tapi bisa membuat saya melihat segalanya. Waduh, ini berarti perjuangannya buat astronomi itu berarti banget ya bagi Mbak Dinda? Iya, berarti banget. Sedalam itu pasti kan astronomi. Iya, karena di astronomi juga saya banyak mengorbankan
sesuatu pastinya. Oke. Sebagai santriwati, apa sih yang membuat Anda begitu mendalami astronomi ini? Tentunya ya, selain mimpi, ambisi dan hati, saya dulu sempat berpikir apa sih astronomi itu? Jadi apa astronomi itu berguna banget ya? Dan ternyata saya banyak mencari itu. Jadi ada yang namanya astronomi Islam katanya. Dan itu tuh lebih kayak ilmu falak gitu loh. Jadi di sana itu kayak membahas tentang kiblat, waktu sholat, bahkan kalender-kalender Islam. Gak kalender Islam aja, kalender hari-hari besar. Jadi lebih menambah semangat kita buat belajar aja sih, karena banyak ketertarikan di situ. Semakin kita belajar astronomi, ya nggak astronomi aja ya, mungkin ilmu yang lain gitu ya. Tapi saya ngerasanya juga gitu, semakin kita belajar, semakin kita nggak tahu apa-apa. Kayak merasa kurang gitu. Rasa ingin tahu tuh terus membuncah gitu ya. Waduh, ini keren banget sih. Nggak bisa berkata-kata lagi sih. Ini podcast Maris paling terdebas, gila. Oke, Mbak Dinda, bagaimana Anda merelasikan astronomi dalam kehidupan beragama? Jadi gini ya, banyak orang yang bilang ke saya, ngapain sih belajar astronomi? Astronomi itu sesuatu yang buat kita itu gak percaya Tuhan lagi. Sebenarnya bukan kayak gitu ya. Justru ketika saya belajar astronomi, karena tadi saya sudah bilang ya, astronomi itu tentang ilmu falak itu tadi bukan yang alam semesta, universe lah ya. Universe. Jadi semakin saya belajar astronomi, semakin saya mendalami astronomi, itu saya jadi semakin kecil. Kalau katanya Carl Sagan aja, bumi kita itu cuma pale blue dot. Jadi kayak titik biru kecil doang. Jadi kan kita jadi merasa kita ini bukan apa-apa di sini. Kita nggak boleh sombong ya. Nggak boleh sombong, nggak boleh merasa tinggi gitu ya. Juga itu menimbulkan rasa bersyukur lebih dalam. Tentunya. Jadinya kadang saya kalau belajar astronomi gitu jadi kayak, ya Allah subhanallah aku bukan apa. Ya aku kok nggak enak banget ya ngomong subhanallah. ya subhanallah saya bukan apa-apa loh di dunia ini. Jadinya lebih kayak merendah gitu. Ini sih banyak banget list juara yang telah Mbak Dinda raih, baik dari astronomi, kebumian juga ada, fisika ada, apalagi sampai mewakili Jawa Timur ke tingkat nasional, guys. Pasti orang-orang pada bertanya-tanya nih Mbak Dinda, bagaimana sih Mbak Dinda memanage waktu sebaik mungkin sampai bisa raih puluhan juara, ya nggak teman-teman? Pasti teman-teman tanya itu kan? Setuju pasti. Sebenarnya kalau misal manage waktu itu sendiri, itu saya kurang bisa ya. Jujur aja ini. Oke. Karena buat manage waktu itu nggak sesuatu hal yang gampang. Menurut saya juga waktu saya itu agak berantakan. Cuma kita harus lihat lagi karena di sini kan kita bicara prioritas. Kayak di sini saya prioritasnya di astronomi, mungkin di olimpiade, jadinya saya banyak meluangkan waktunya di olimpiade, belajar buat materi-materi yang akan diujikan atau materi-materi yang menurut saya menarik gitu. Jadinya bukan tentang manage waktu yang dari jam segini harus ngapain, jam segini harus segini jam ngapain. Cuma nggak ada listnya gitu ya? Nggak ada. Cuma ya seberapa bisa kita mengatur waktu kita agar waktu kita itu nggak terbuang sia-sia gitu. Dan jangan lupa hubungan sama yang di atas. Itu relasi paling penting pastinya. Ini adalah poin penting banget. Ini pertanyaan paling berbobot sih. Pasti Mbak Dinda ini kan punya mimpi atau rencana ke depannya sih. Kalau ada, apa sih yang sudah tercapai dan apa yang belum tercapai? Iya, karena saya ini sekarang sudah di kelas 12 ya. Sudah di penghujung kelas 12, pastinya tahun depan kan udah mengambis buat masuk ke PTN-PTN yang diinginkan kan. Tentunya wishlistnya juga bisa keterima di PTN yang diinginkan. Nilainya juga bagus, memuaskan, biar bisa apply buat di univ-univ yang diinginkan. Gitu sih. Terus apa nih wish-nya Mbak Dinda yang masih belum tercapai? Kalau ngomongin wish ya, jadi guru saya tuh pernah
ada salah satu guru mengajari saya buat nulis suatu hal yang ingin dicapai. Sebenarnya bukan wish yang gede-gede, jadi bukan saya yang dari kecil ya, maksudnya wish yang sederhana. Sampai ke yang tingkat yang emang butuh diperjuangin banget. Ya kalau misal contoh kecil itu wishlistnya kayak pengen beli boneka, pengen beli cilok di mana gitu misal. Tapi kalau misal wish besar, ya pastinya sesuatu yang jangka panjang ya, yang itu butuh effort banget gitu. Jadi saya pernah beli buku khusus buat wishlist. Jadi wishlist book gitu. Wow. Bukan hanya mimpi sih. Bukan hanya wish yang belum dan udah tercapai. Banyak wish itu yang saya coret karena ini nggak mungkin kesampaian lagi. Emang udah gak bisa diperjuangin? Nggak bisa, udah lewat waktunya gitu. Udah mentok. Iya, udah mentok. Ya contohnya kayak ngomongin KSN ya. KSN itu saya pernah nulis di wishlist booknya saya inget banget itu jadi medalis KSN. Dan ternyata itu kan belum waktunya mungkin ya. Mungkin Allah punya sesuatu yang lebih baik diganti pasti lebih besar. Iya, itu saya dulu mencoret itu dengan legowo banget. Bukan legowo. Apa sih? Mengset sekali itu nyoret. Jadi coret karena tahun depan kan saya sudah nggak bisa lagi nyoba. Nggak bisa ikut lagi. Jadi ya udah nggak bisa lagi. Jadi ya dengan banyak terpaksa mimpi-mimpi yang kan ku kejar. Udah gak nyangka banget. Ini adalah pertanyaan terakhir di podcast Maris kali ini guys. Kayak gak nyangka aja gitu Mbak Dinda. Gak tau ya, ngobrol sama Mbak Dinda itu enak banget. Rasanya 1 jam itu cuma 1 menit guys. Ya Allah, kayak karena stay nyaman ya bro. Ya, stay nyaman. Aduh gimana nih, kok cepet banget gitu ya kalau ngomong sama Mbak Dinda. Ini harus nih, podcast Maris harus ngundang Mbak Dinda lagi di episode 2, 3, 4, 5. Harus ada banyak nih ya. Nah pertanyaan terakhir nih buat Mbak Dinda di podcast Maris kali ini. Di penghujung tahun 2021, apa sih wishnya Mbak Dinda di 2022 nanti? Karena saya merasa belum menjadi pribadi yang lebih baik ya. Saya berharap di tahun depan, di 2022 saya bisa menjadi Adinda yang lebih baik lagi. Wow. Yang bisa teman-teman membanggakan keluarga, sekolah, dan juga membanggakan orang-orang yang mendukung saya. Amin ya Allah. Pasti orang-orang di sekitarnya juga ikut merasa bangga punya Mbak Dinda yang super duper wow, keren banget guys. Tepuk tangan dulu dong buat Mbak Dinda. Ini santri yang udah pinter, cantik, berprestasi. Kurang apa lagi coba? Ini menantu idaman banget sih Mbak Dinda ini ya. Boleh ya Bunda? Boleh. Ini yang lagi lihat Semaris TV. Boleh. Ibunya nonton. Kalau misal muka mungkin kalah ya. Tapi kalau misal kekoploan ya boleh diadu nih bos. Ini adalah podcast Semaris paling kocak, paling wow, paling best. Kalau nggak trending kebangetan. Buat penonton Semaris, kalau ini sampai gak di share, gak di like, gak di komen, kalian kebangetan. Ini bintang tamunya udah keren banget. Like ya. Apalagi hostnya loh, keren banget gak sih? Iya. Gak terasa waktu udah berakhir aja. Kayak yang baru tadi saya mengajukan pertanyaan bagaimana perjuangannya Mbak Dinda, sekarang udah mau enak aja gitu. Aduh, gak ketemu Mbak Dinda sad lagi banget dong, ya. Nanti lagi next time. Next time harusnya ya podcast Maris harus ada episode Mbak Dinda lagi nih dengan sama host. Mbak Diza lagi nggak? Oh, gak usah dah. Yang lain tukeran siup. Buat para teman-teman yang nonton video ini, jangan lupa buat like, comment, and share. Oke, terima kasih buat Mbak Dinda telah berkenan hadir di podcast Maris kali ini. Salaman. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.